Mas, Iya, ada apa ya? ojek ya? Saya mau minta tolong buat anterin saya ke kantor sekarang. Aku tukang gorengan, bukan tukang ojek nih. Oh, tukang gorengan, ya nggak apa-apa sekalian sambil ngojek kan? Bagus ya. Hah? Malah pacaran di kantor. Hah? Kamu kebangetan ya, Put. Udah telat masih bawa pacar kamu ke sini. Ini anak-anak pada kemana ya? Si David, si Windy, si Putri juga belum datang. Padahal mereka tahu kalau hari ini pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan bakalan datang untuk minta laporan beserta tanggung jawab per divisi dari mereka. Jangan-jangan mereka belum selesai bikin laporannya. Kalau misalkan Pak Bos datang sebelum mereka datang, wah bisa-bisa Pak Bos nganggep aku ini kerjanya nggak profesional, nggak bertanggung jawab. Bisa-bisa aku yang kena marah. Padahal aku udah instruksikan sama mereka agar mereka nggak telat. Ya emang nggak telat sih, masih kurang 1 jam lagi. Tapi kalau jam segini mereka belum nampakin batang hidungnya, terus Pak Bos tiba-tiba datang, habis aku. Aduh, daripada khawatir aku telepon aja. Iya sih, Arif. Dev, Pak Wahyu, kita nunggu di ruang saya. Bagaimana? wah, udah nggak apa-apa, Dev. Aku juga barusan masih muter-muter kok ngeliatin gedung ini. Iya. Jadi ini gedung yang baru yang kamu bangun, Dev? Iya, ini gedung baru yang sekitar udah berjalan 1 bulanan. Ya desainnya sih simpel banget sih, Dev. Dan juga bagus. Memang seharusnya kantor seperti ini, Dev. Kebersihannya juga terjaga. Iya. Nah, tapi yang di sini lahan parkirnya juga masih tetap lahan parkir yang lama ya? Iya, soalnya lahan kosong yang ada di sebelah gedung ini belum saya jadikan parkiran. Jadi sementara parkiran masih di tempat yang lama. Oh ya udah, kalau kayak gitu nggak apa-apa, Rif. Sebenarnya aku kesini, yang pertama aku pengen tanya-tanya sama kamu terkait masalah perkembangan kantor ini. Soalnya kan aku fokus di luar kota terus, dan aku juga jarang banget buat datang ke kantor ini. Bahkan 1 tahun belakangan ini, aku baru kali ini yang datang ke sini. Iya benar. Karena memang aku fokus buat membangun relasi di luar, Rif. Iya. Terus ada kendala atau gimana? Selama ini dan sejauh ini selama saya kerja di perusahaan ini belum ada kendala yang sangat berarti. Nah, kalau misalkan masalah kecil masih bisa saya atasi, Pak. Dan selama ini ya perusahaan berjalan dengan baik-baik saja. Ya udah, kalau misalkan emang nggak ada kendala, ya alhamdulillah, Rif. Tapi aku berharap ketika ada kendala yang memang susah buat kamu atasi, kamu jangan segan-segan buat hubungin aku. Barangkali aku bisa ngasih solusi atau bahkan bisa ngasih bantuan sama kamu. Karena emang kantor ini kan sepenuhnya sekarang aku serahkan sama kamu. Terus anak buah kamu yang mau meeting sama aku udah datang? Kebetulan mereka masih ada di jalan, Pak. Dan mungkin mereka kaget soalnya kan baru kemarin saya ngumumin kalau misalkan pemilik perusahaan ini mau datang ke kantor ini hari ini dan mau ngecek semua laporan serta pertanggungjawaban setiap divisi yang mereka pegang. Saya lihat mereka itu ya kayak agak kaget, mungkin mereka masih belum nyiapin laporan yang Pak Bayu minta. Jadi, gitu. ya saya harap Pak Bayu bisa maklum, soalnya juga pekerjaan di sini tiap harinya padat banget, Pak. Dan nggak ada kesempatan buat mereka itu untuk leyeh-leyeh gitu, Pak. Ya udah, nggak apa-apa, Rif. Meskipun mereka telat, kayaknya mereka agak sedikit takut dan mempersiapkan semuanya ketika mau meeting sama aku. Karena aku kan juga belum pernah ketemu sama mereka. Tapi aku yakin
ketika mereka ketemu sama aku ini nggak seserem yang mereka bayangin. Tapi ya itu hal yang wajar ketika bawahanmu meeting sama perusahaan, apalagi direktur utamanya atau direktur perusahaannya, mereka pasti bakalan agak sedikit kaku. Ya saya rasa juga begitu Pak, tapi saya udah sampaikan sama mereka, ya kalau mereka itu nggak perlu khawatir, soalnya seorang Pak Bayu yang saya kenal orangnya nggak semenyeramkan mungkin yang orang pikirkan. Pemilik perusahaan pastinya tegas seperti itu, dan ya mereka agak tenang setelah saya katakan seperti itu. Ya syukur deh kalau misalkan kayak gitu, Rif. Karena apa, Rif? Selama ini mungkin cara aku berbeda dengan pemilik perusahaan yang lain. Mungkin kalau yang lain bawahannya terkesan segan dan takut, tapi aku pengen lebih dekat dengan karyawan aku sehingga aku bisa tahu apa yang menjadi keluhan bagi mereka, entah gajinya kah atau cara kerjanya atau waktu kerjanya, karena aku harus mensejahterakan karyawan aku dulu. Iya. Baru ketika mereka udah nyaman buat bekerja di kantor ini, aku yakin kerjaan mereka pasti bakalan bagus. Saya setuju dengan apa yang telah Pak Bayu lakukan untuk perusahaan ini, dan sejauh yang saya rasakan di perusahaan ini, mereka itu ngerasa nyaman dan kerjaan mereka itu selalu bagus. Mungkin emang metode yang Pak Bayu lakukan cocok lah untuk di perusahaan. Ya semoga aja, Rif, karena memang perusahaan ini aku bangun dari nol. Perusahaan ini bukan turunan, Rif. Aku bener-bener mulai dari aku waktu itu ke Jakarta buat ikut sama orang, aku jadi kuli bangunan, sampai-sampai buat makan pun aku susah, bayar kosan juga nggak ada. Dan untungnya aku sedikit mempunyai keahlian untuk lobby beberapa perusahaan sampai mereka mau terima produk aku, dan ya alhamdulillah sekarang udah banyak mitra yang mau kerjasama dengan kita, dan mereka udah menaruh kepercayaan sepenuhnya sama kita. Makanya aku minta kamu bener-bener harus fokus di kantor ini, jangan sampai kamu kecewakan aku, Rif, dan jangan sampai perjuangan aku nih sia-sia dan kantor ini bisa jadi bangkrut. Ya ini kan rapatnya bakal diadakan sekitar setengah jam lagi. Gimana kalau misalkan Pak Bayu nunggu di ruangan saya atau Gini aja deh, aku butuh motor, Rif. Aku mau cari makan deket sini, soalnya dulu aku juga suka makan di warung deket sini. Oh begitu, ya ada sih motor itu punya satpam, dan tapi itu juga inventaris kantor. Kalau misalkan Pak Bayu mau pakai motor itu biar saya antarkan. Nggak apa-apa kok, Rif, biar aku sendiri aja, sekalian aku mau jalan-jalan. Dan kalau misalkan anak buah kamu udah datang, ya mereka suruh kamu siapkan aja meetingnya, kemudian bahan-bahannya yang bakalan disampaikan. Enggak kok, ini meetingnya bukan meeting aku harus marah sama mereka ya, aku cuma pengen tahu mereka berani atau enggak. Itu aja kok. Ya udah, kalau kayak gitu aku mau cari makan dulu. Nanti kalau misalkan mereka udah datang semua, kamu kabarin aku. Oh iya siap Pak Bayu. Udah kalau kayak gitu aku langsung ngirim, terus kunci motornya aku minta kasih sama siapa. Biar ntar lagi saya langsung telepon Pak Satpam biar langsung nemuin Pak Bayu. Udah, aku tunggu parkiran depannya. Oh iya siap Pak Bayu. Win, aku jadi deg-degan ya. Kenapa? Mau ketemu sama direktur pusat. Duh, udah santai aja. Santai kamu bilang. Ya, terus mau Laporan yang harus ngapain? kita kerjakan ya harus selesai. Itu belum selesai, Win. Hah? Terus kita mau ngomong apa sama Pak Arif? Kalau Pak Arif nanya, kita kemarin disuruh lembur untuk menyelesaikan laporan yang diperlukan hari ini. Hah? Kita tuh udah berkali-kali ya dimarahin sama Pak Arif gara-gara nggak selesai ngerjain sesuatu. Jadi aku ngerasa santai aja kalau misalnya ngelakuin kesalahan. Cuma ya aku sedikit takut juga sih, karena kita kan mau ketemu sama pemilik perusahaan kan. Nah, itu dia. Ya, kamu jangan dijadikan kebiasaan dong.
Jangan dijadikan enak dimarahin sama Ya karena Arif. kan aku nggak sendiri, aku juga diajarin kamu kok. Diajarin aku, kamu bilang. Iya kamu bilang setiap kali meeting, dulu-dulunya kalau aku takut kamu nyuruh aku santai. Sekarang aku udah santai nih. Kamu tuh santai banget sekarang. Ya karena yang bakal ngadepin kamu. Aku nggak nyuruh kamu untuk tidak menyelesaikan tugas yang harus kita kerjakan. Ya, terus mau gimana? Kita Makanya, udah kamu harus deadline. ubah ya perilaku kamu untuk kamu juga kebaikan dong. kita, tahu nggak? Ya, Kamu juga. bilang, aku diajak kamu untuk hal-hal yang tidak penting dalam waktu kerja. Aku kemarin diajak kamu shopping. Ya udah, terus sekarang mau gimana? Kita mau kerjaan juga nggak bisa. Ya, kita siap-siap aja. Kalau nggak dimarahin, kita bakal dipecat. Udah lah Fit, nggak usah gitu-gitu banget. Mending kita jalan-jalan aja kan. Bener-bener kamu, Win. Aku gak mau jabatan aku dipertaruhkan cuma gara-gara kelakuan kamu, Win. Hah? Emang selama ini kamu bikin salah, dipecat? Nggak juga kan? Ya, 1-2 kali Pak Arif mungkin bisa maklum. Kalau sampai 3 kali melakukan hal yang sama, semua orang bakal jengkel dan bakal marah. Apalagi Pak Arif sebagai atasan kita, Win. Ya terus kalau Ya misal kamu bisa kerjain sendiri, kenapa nggak dikerjain sendiri? Kan Kita udah nggak bisa loh ngerjain sekarang, ini udah mepet banget waktunya. Win, karena kita tim. Aku nyesel dulu pas pembentukan tim itu. Aku bareng sama kamu. Enak dong sama aku jalan-jalan terus, ya kan? Enak. Ya awas aja kalau aku sampai dipecat. Aku bakal aduin semua kelakuan kamu sama Pak Arif. Nggak bakal ngaruh. Udah deh, kamu tenang aja, nggak bakalan dipecat juga kok. Lagian juga Pak Arif nggak begitu detail ya kan kerjanya. Kalau misal detail ya kamu bisa setiap hari dimarahin. Win, kalau cuma kesalahan sedikit, bisa diperbaikin, Win. Ini mau ketemu sama direktur. Santai aja. Aku nggak suka ya keadaan yang sepanang banget. Meskipun kita mau ketemu sama direktur juga manusia. Dan ini pertama kali kita ketemu, dia pasti memaklumi kalau kita lupa. Ya udah, ya. Semuanya aku pasrahkan sama kamu. Ya nggak bisa dong, kamu bilang kita tim ya. Kalau misal kita mau dimarahin ya kita bakal dimarahin bareng-bareng. Karena Terserah kalau misal kamu mau nyerahin tugas itu ke aku, kamu juga pasti kena getahnya. Gimana sih kamu? Karena kamu terlalu santai, Win. Ketika aku panik karena belum menyelesaikan pekerjaan aku, kamu bilang santai, gak bakalan dimarahin. Ya, aku bisa apa kalau aku gak pasrah sama kamu? Aku kan tinggal bilang aja kalau aku diajak shopping. Ya nggak bakal sama- percaya juga sih, karena aku juga berusaha buat citra aku selalu baik di mata Pak Arif. Udah gini aja, ya. Pasti direktur kan laki-laki bukan perempuan. Ya, kamu goda aja direkturnya. Supaya Aku pinter banget, dan itu yang aku mau ajarin sama kamu. Jadi kita bisa punya cara yang lain selain takut dimarahin lah. Nanti aku bisa goda-godain aja. kamu tuh bener-bener ya. Kamu gak bilang kalau merencanakan itu semua. Udah, Ya. kamu jangan ngomel-ngomel lagi. Kita udah nggak punya waktu buat ngurusin hal-hal seperti ini. Selain Jalan kaki. Iya, temen banget ya aku ketemu sama kamu hari Motor ini. kamu kemana? senang banget sih ketemu sama kita berdua. Iya kan, kita mau ada meeting dan Terus? sekarang kita udah telat, jadi aku boleh. Kita. Iya, ya kita kan satu kantor. Terus kita Sama nggak aja pernah kali. care. Boleh nggak aku nebeng kalian? Kamu Lagian serius kalian sih bawa ngomong mobil gitu? kan? Masih banyak yang Emang motor kamu yang itu tuh kemana? motor aku lagi Kenapa? Lagi di bengkel, diperbaikin. Makanya beli motor itu yang bagus supaya gak bolak-balik ke bengkel. Pantesan dia tuh seneng ngelihat kita di sini, Win. Tahu-taunya Oh, mau iya. nebeng. Ada maunya sih. tapi boleh kan aku nebeng sama kalian? Boleh gak apa-apa, Win. Apaan sih? Yang bener Fit, kamu tuh memang baik banget Fit. Di bagasi belakang kosong tuh. Iya benar banget. Iya. Boleh deh, boleh. Bisa kan kamu telungkup di sana atau enggak? Selonjoran sambil tiduran gak apa-apa di sana. Gimana? Kamu tuh gimana sih Put?
Kamu itu nyapa kita berdua seakan-akan kita pernah care di kantor. Terus kamu bilang mau minta pertolongan kita dengan kamu nebeng di sini. Kamu pikir kita bakal ngasih bantuan sama kamu? Iya, karena menurut aku selama ini kita partner kerja, Win. Partner kerja. Kita cuma satu kantor doang. Kalau masalah partner, kita mau gak partner sama kamu tau nggak? Tapi untuk hari ini aku minta tolong banget sama kalian. Ini kan mau ada meeting sama bos besar, jadi aku boleh nebeng sama kalian kan. Ini jamnya Gimana udah ya? telat banget loh. Sebenarnya aku kasihan banget sih Put sama kamu. Cuma aku nggak bisa bantuin kamu, gimana dong? Meskipun mobil ini luas banget ya, tapi tetap nggak bisa buat ngasih kamu tumpangan sekecil pun. Kenapa sih, Win? Perasaan aku nggak punya salah sama kalian. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kamu ngerasa kita jahat? Jangan baperan dong Put. Kamu kok iri banget sih? Gak punya uang atau gimana sih? Kalau gak punya uang kamu kerja di perusahaan besar. Kamu Seharusnya pakai taksi kek, pakai ojek kek, jangan jalan kaki seperti ini. Malah jadi mau punggung numpang keluarga apa gimana sih? Kayaknya kurang banget deh secara ekonomi. Kasihan banget. seperti itu lah, Win. Masa cuma mau ngojek ngeluarin duit 10.000 aja gak mau? Malah milih jalan kaki kemudian menumpang gratis sama kita. Di dunia ini gak ada yang gratis, Put. Ya udah deh, Iya. kalau kalian emang nggak mau ngasih aku tumpangan nggak apa-apa. Tapi aku mau minta tolong sama kalian, kalau kalian udah nyampe kantor duluan, bilangin sama Pak Arif kalau aku masih ada di jalan. Justru ini bagus kalau misal kamu telat. Malah minta tolong sama kita lagi. Iya, nggak Emang mungkin kita dong. pos. Capek-capek banget aku nun Pak Arif, Pak. Maaf ya Pak, Putri telat. Itu buang tenaga aku banget, Put. Bilang aja sendiri. Udah deh, daripada kita kelamaan di sini, nanti kita dimarahin sama Pak Arif. Mendingan kita naik mobil, Yuk, kemudian naik kita mobil. jalan kantor. Kasian banget. Aku boleh nebeng nggak? Ogah. Enggak, minggir ya, mobil kita mau lewat sana. Minggir jauh-jauh, Tapi, nanti kamu ditabrak. Dadah. Enak banget naik mobil. Dadah. Dadah. Duluan ya. Mas, Ada apa ya? Ojek ya? Saya mau minta tolong buat anterin saya ke kantor sekarang. Soalnya ini udah telat banget dan saya masih ada meeting. Pasti ojek kan? Saya bukan ojek, Mbak. Iya, kalau bukan ojek ngapain lewat sini? Dan ngapain nggak ada temennya juga? Aku tahu, kamu pasti ojek. Udahlah, nggak apa-apa, atau hari ini masih ada penumpang lain yang mau kamu jemput. Aku bayar kamu double deh. Gimana? Untung kamu cantik ya. Kalau misalkan kamu nggak cantik, aku udah maki-maki kamu. Emang ada tukang ojek penampilannya seperti ini? Ya, ini kan kayak motor tukang ojek. Emang motor tukang ojek selalu motor seperti ini? Nggak juga kan? Ya biasanya kayak gini sih. Gimana? Gini ya, aku bakalan tolongin kamu. Tapi kamu harus percaya dulu kalau aku bukan tukang ojek. Tapi penampilan kamu kayak tukang ojek. Kamu kurang ajar banget ya. Ya udah. Kamu udah minta tolong, terus kamu udah bilang aku tukang ojek. Emang Aku udah salah ya? jelasin sama kamu kalau misalkan aku bukan tukang ojek. Aku tukang gorengan, bukan tukang ojek nih. Oh, tukang gorengan. Ya nggak apa-apa, sekalian sambil ngojek kan? Nggak kok, aku bukan tukang ojek. Emang kamu mau tujuan kemana? Mau ke kantor, tapi aku nggak ada tumpangan. Jadi aku harus jalan kaki dari rumah. Dan aku dari tadi udah nyari ojek sih, tapi nggak nemu-nemu. Ya nemunya kamu hari ini. Emang kamu setiap hari ke kantor itu jalan kaki? Iya, biasanya sih jalan kaki. Terus kamu kerja di mana? Di kantor di sebelah sana. Kayaknya kantor di dekat sini cuman PT Atmaja Group. Kamu kerja di sana? Iya. Berarti bener kamu kerja di PT Atmaja Group? Iya. Emang kenapa kok kamu kayak kaget gitu? Atau saudara kamu ada yang kerja di sana juga? Enggak kok.
Aku jujur ya, aku sebenarnya tukang ojek. Tapi aku cuma ngerjain kamu aja. Oh, emang tukang ojek zaman sekarang itu suka ngerjain penumpangnya gitu? Enggak, baru kamu aja. Soalnya kamu itu agak sedikit aneh aja. Aneh, kenapa? Ya enggak, kalau misalkan orang lain ya yang kamu bilang tukang ojek, mereka pasti bakalan marah. Apalagi kamu berhentikan seperti ini. Siapa tahu kalau orang lain ya, mereka mau berangkat kerja kemudian diberhentikan sama kamu, terus dia telat, dia dimarahin bosnya, gimana coba? Tapi hari ini kamu emang bener tukang ojek kan? Gak ada yang salah aku bilang kamu tukang ojek. Oh iya, kamu rumahnya di mana? Rumahku di sekitar sini sih, tapi kalau jalan kaki tuh lumayan jauh. Oh gitu. Ntar ya aku angkat teleponnya. Biasalah temen-temen pangkalan. Halo, assalamualaikum. Oh iya, ntar lagi aku bakalan ke pangkalan kok. Aku lagi dapet orderan sekarang. Oke, jangan telepon lagi ya. Assalamualaikum. Kamu berani bayar aku berapa? Biasanya kalau ke kantor itu berapa? Nanti aku bayar 2 kali lipat dari itu deh. Tapi aku bukan tipe orang yang suka memanfaatkan keadaan. Aku cuma pengen bantu kamu aja. Sebenarnya aku barusan ditelepon sama orang yang biasa ngojek sama aku. Dia itu datang ke pangkalan dan dia nggak mau dianterin kalau bukan sama aku. Terus ya kamu harus nganterin aku dulu, baru kamu nganterin yang lain. Ya udah, kalau kayak gitu, aku bakalan nganterin kamu. Kapan berangkatnya nih? Dengan satu syarat. Sekarang tukang ojek itu banyak syaratnya ya, Karena aku dan udah nggak minta agak bayaran. ribet juga. Karena aku udah nggak minta bayaran sama kamu. Oh, kamu nggak minta bayaran sama aku? Enggak dong, masa aku minta bayaran sama orang yang lagi kesusahan? Aku tahu kamu tuh kerja di kantoran dan kamu pasti banyak duitnya. Tapi sorry ya, nggak semudah itu juga. Ya terus? Nanti aku mau minta nomor HP kamu. Itu aja kan? Itu aja. Ya aku bakal kasih, tapi anterin aku dulu karena aku hari ini masih ada meeting. Tapi Gimana? kamu juga harus bales kalau aku lagi hubungin kamu. Ya itu masalah gampang deh. Anterin aku dulu nggak? Ya udah, ayo naik. Kamu kenapa senyum-senyum kayak gitu? Ini bukan... Sejak kapan tukang ojek dilarang buat senyum? Ya nggak ada sih. Ya udah, pegangan. Ini Pak Arif ya. Pak Arif, Bagus ya. Ya, kita minta maaf agak telat sedikit Pak. Kemarin saya bilang jam berapa? Jam 9. iya Iya Pak. Pak. Kalau misalkan pemilik perusahaan ini udah datang lebih awal dari kalian gimana? Maaf Pak. Iya, Tadi Ya, tadi kemarin Bapak kan ngasih tugas dan harus selesai hari ini. Makanya tadi malam kita lembur Pak, dan kita siangan Pak bangunnya Pak. ya maafin kita ya Pak. Terus ini udah datang Pak. Ya kebetulan udah datang tadi. Hah? Tapi beruntung buat kalian, direktur utama perusahaan ini masih cari syarat. Terus Pak, Dan tadi saya nggak tanya alasan kalian datang terlambat. Saya maunya kalau kalian jam 9 rapatnya, jam 8 harus ada di kantor. ya Pak maaf Pak. Iya Pak. Ya, Gimana persiapan kalian? persiapannya Pak. Masalah laporan yang harus selesai hari Ya ini. iya. Apalagi yang harus saya tanyakan? 70% Pak. 70%. Pak Bos itu mau minta pertanggungjawaban kalian. Terus kalau misalkan 70%, apa yang mau kalian laporkan? Iya, iya. Terus yang bertanggung jawab nantinya siapa? Gimana? Pastinya saya, bukan kalian. Iya Kalian Pak. paham nggak sih? Jadi kita kemarin sedikit kesulitan Pak buat kerjakan
Itu terus gimana kalau misal kita Kalian bukan kerjain karyawan hari ini? baru ya yang harus saya latih terus-terusan. Putri mana? Itu dia, Nggak tahu, Pak. Pak. Alasan saya untuk kalian bawa motor kantor ini, mobil kantor ini, biar kalian nggak telat datang bersama. Sekarang kalian cuma berdua. Ya, kita tadi ke rumahnya Putri, Pak. Dan Putri udah jalan duluan, kata ibunya. Jalan duluan. Iya, Dari Pak. tadi Iya, saya Pak. di sini nunggu kalian. Ya, mungkin Putri masih keluyuran, Pak. Ya nggak tahu Pak. Emang pas kita hubungin tuh Putri emang nggak pengen berangkat sama kita berdua Pak. Gitu. Ya, biasa, Pak. Putri sering pacaran. Ya, ya kadang di jam kerja pun pacarnya datang ke kantor ini, Pak. Dan Putri nemuin, Pak. Kita mau bilang sama Pak Arif, kita gak enak. Ya kita takutnya dibilang Ngadu. Padahal itu emang faktanya Pak. Tapi selama ini yang saya tahu, kerjaan Putri itu beres-beres aja. itu kan di depan Bapak doang. Padahal yang ngerjakan tugasnya itu Pak Angga, Pak. Iya Pak. Angga, Iya Pak, bener banget. Angga kan posisinya staf biasa. Ya itu sama Bu Putri sedikit gimana ya Pak, sedikit dimarahin gitu, makanya Pak Angga nurut aja. Maksud kamu diintimidasi? Iya Pak, bener. Cuma saya nggak videoin Bu Putri sih waktu ngelakuin itu Pak. Jadi saya nggak punya bukti yang akurat gitu Pak. Kayaknya saya udah salah nilai Putri selama ini. Saya pikir Putri itu karyawan yang baik dan ya selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ternyata di balik semua itu dia memanfaatkan seseorang. Ya, itu dia, Pak, masalahnya. Ya harusnya kalau misalkan ada kayak gitu kamu laporin sama saya, Bi. Bukan kamu pendam seperti itu. Ya kita gak enak. Ya kita ngomong seperti ini karena Bapak udah marahin kita, Pak. Ya intinya seperti itu Pak. Pokoknya kalau Bu Putri itu nggak sebaik apa yang Bapak pikirin Pak. Wah, gini aja. Ini kan Pak Bos masih belum datang. Iya. Kalian bilang laporannya masih 70%. Iya. Kalian selesaikan laporan itu, jangan sampai nanti Pak Bos datang laporan itu belum selesai. Siapa? Saya tunggu di ruangan. Ya Pak. Nanti pastikan ya kalau misalkan laporan itu selesai. Jangan Siap. Ya bikin Pak, malu tenang saya. aja Pak. Pasti, Pak. Paham? Ya paham Pak. Saya tinggal dulu. Untung aja Pak Arif percaya. Ya enggak? Kan aku bilang sama kamu, semuanya tuh harus dibawa santai. Ya. Bagus dong ide kamu buat ngejelekin Putri. Sekali berdayung dua pulau terlampaui, enggak ya? Gampang banget sih buat Pak Arif percaya. Mending kita masuk aja yuk. Sini. Jadi ini. Iya. Ya udah aku masuk dulu ya. Kamu kenapa buru-buru sih, Put? Lagian meetingnya juga masih belum mulai. Tapi ini udah jam berapa, Bay? Ini deh, kamu kan masih punya janji sama aku. Jadi kita duduk aja dulu bentar ya. Ya udah deh. Duduk sini, Put. Biasa, temen aku yang tadi. Kamu sibuk banget ya? Jadi kamu harus diteleponin terus. Ya kamu kan tahu, Put. Aku harus kerja keras biar aku bisa makan. Ya kan aku nggak tahu, baru tahu sekarang. Kamu lagi janji. Kamu kan janji udah mau ngasih nomor HP kamu sama aku. Kamu masih inget sih? Padahal udah agak lama barusan kita naik motornya. Ya soalnya kan kamu udah nggak bayar, kecuali kamu bayar. Tapi Kamu perhitungan sekarang. aku bukan perhitungan, karena aku udah bilang sama kamu, aku nggak pengen minta duit sama kamu. Aku cuma pengen minta nomor telepon kamu, biar nanti semisal ada kayak gini lagi, kamu itu bisa hubungin aku dan kamu nggak telat lagi. Lagian juga ini kan ruang meeting dan mereka juga kayaknya teman-teman kamu juga masih pada nyiapin semuanya. Ya dan aku masih belum menyiapkan semuanya. Udah deh, Karena aku nemenin gampang. kamu di sini sekarang. Nanti aku bakalan ngomong sama pimpinan kamu kalau misalkan Kamu itu siapa, Bay? Sosokan mau ngomong sama pimpinan aku. ya aku emang bukan siapa-siapa, Put. Aku cuma tukang ojek. Ya maka dari itu,
Ngapain kamu harus ngomong sama pimpinan aku? Adanya aku yang dimarahin karena Yang- kamu ikut campur. Yang aku tahu ya, pimpinan atau direktur dari perusahaan ini, yang punya perusahaan ini, dia itu orangnya baik, Put. Dan gak suka marah-marah. Berarti kamu tahu banyak ya tentang kantor ini? Ya aku tahu, Put, karena aku juga tinggalnya daerah sini. Oh Dan gitu. beberapa kali aku sempat ketemu. Kamu aja mungkin nggak pernah ketemu kan sama pemilik perusahaan ini? Ya nggak pernah. Karena hari ini tuh ada meeting, makanya aku mau ketemu sama yang punya perusahaan ini. Nah justru itu, karena aku udah sering ketemu sama dia, kamu gak usah khawatir. Yang penting alasan kamu itu jelas. Karena ban bocor, kemudian gak dapet tukang ojek. Terus Kenapa karena aku ngobrol sama kamu gitu kan. Ya, anggap aja aku orang dalam, Put. Aku yang bakalan jamin kamu gak kira dimarahin. Terus kenapa kamu gak minta jemput sama teman kamu aja atau minta tolong gitu? Barusan aku udah ketemu sama teman aku, Bay. Dia itu cowok cewek dan aku ngeliat juga tadi mereka bawa mobil. Terus aku ya coba untuk minta tolong buat numpang sama mereka, tapi mereka malah ngeledekin aku. Mereka malah ngata-ngatain aku dan aku ditinggal. Oh gitu, ya mereka jahat banget ya, Put. Atau jangan-jangan mereka takut kalah saing sama kamu. Kayaknya kalau aku lihat kamu ini orangnya cerdas, Put. Dan aku yakin pimpinan kamu pasti bangga punya karyawan sejujur dan secerdas kamu, Put. Ya makasih kamu udah muji aku, tapi kamu masih belum tahu kemampuan aku. Mohon maaf nih, Put. Aku emang bener tukang ojek. Tapi aku juga pernah ikut tes. Dan aku berhasil. Jadi aku bisa ngelihat karakter orang secara kasat mata. Bukan dukun ya. Iya, kenapa kamu milih jadi tukang ojek kalau kamu udah pernah ikut tes? Karena kamu yang minta aku buat jadi tukang ojek. Aku terus Maksudnya? terang ya sama kamu. Aku bukan tukang ojek, Put. Enggak, kamu nggak usah bercanda lagi deh, Bay. Awal kamu bilang kamu kalau bukan tukang ojek, terus akhirnya kamu bilang kalau kamu tukang ojek. Terus nyampe sini kamu bilang lagi kalau kamu itu bukan tukang ojek. Ya karena kamu yang maksa. Kalau misalkan aku tadi melawan apa yang kamu omongin sama aku, otomatis kita pasti bakalan lama di tempat yang tadi. Dan aku nggak mau kamu tambah telat. Akhirnya aku bilang aja tukang ojek, biar nggak panjang. Dan sekarang terus terang sama kamu, aku bukan tukang ojek. Dan Terus? nanti kamu pasti bakalan tahu aku siapa. Ya kamu tukang ojek lah. Ya udah deh, terserah kamu, Put. Tapi aku mau nanya lagi sama kamu. Kenapa kamu gak minta jemput suami kamu? Atau minta antar sama suami kamu? Kenapa kamu malah tanya suami sama aku, Bay? Kamu nggak mau tanya pacar dulu? Atau kamu tanya gebetan dulu? Kenapa langsung sama suami? Ya, aku cuma nebak-nebak aja. Kayaknya kamu udah punya suami. Makanya aku langsung bilang, kenapa kamu gak minta antar sama suami kamu? Kenapa ya? Ya karena aku nggak ada suami dan aku masih belum ada pacar. Gimana kalau misalkan kamu jadi istri aku aja? Jadi istri yang kamu kira tukang ojek ini. Apaan sih, Bay? Kita kan baru kenal, terus kamu tiba-tiba ngajak aku jadi istri kamu. Ya kalau misalkan kamu percaya sama aku, gak ada yang mustahil dong. Aku selama ini jarang banget, Put, deket sama perempuan. Dan aku agak sedikit trauma, Put. Dulu aku pernah ditinggalin karena masalah ekonomi. Aku bukan ngajak pacaran, tapi aku ngajak nikah. Tapi kan kamu masih belum tahu sifat aku, Bay. Kamu Oh, juga masih- belum tahu sikap aku, tapi kenapa kamu kayaknya nyaman banget buat ngobrol sama aku? Ya karena aku kalau ngobrol sama kamu itu nyambung, nggak sama yang lain. Kalau sama yang lain, kalau aku cerita pasti aku diledekin. Berarti kita ada kecocokan dong. Terus apa lagi coba? Atau kamu masih mau kenal aku lebih jauh lagi? Ya, iya iyalah, takutnya kamu itu cuma mau nipu aku. Atau aku serahin KTP aku sama kamu? Buat Biar- apa aku biar pegang kamu- KTP kamu, Bay? Biar kamu tahu aku masih belum nikah dan bener-bener belum pernah nikah. Kan ada di status perkawinan. Kalau Ya udah- siapa tahu kamu udah punya istri, tapi kamu belum rubah status KTP kamu. Masih banyak kan sekarang yang kayak gitu? Kamu ini kerja di kantoran tapi gimana ya, Put?
mana bisa administrasi seperti itu dibohongin Put. Aku ini ya belum pernah nikah dan sampai saat ini aku masih belum ada pasangan. Makanya kenapa aku berani ngasih jaminan sama kamu. Ya kecuali kamu udah ada calon Put. Dan aku juga nggak tahu. Tapi kamu beneran ngajak aku menikah? Ya asalkan kamu mau menikah dengan tukang ojek. Apa alasan kamu buat ngajakin aku menikah? Kayaknya nggak segampang itu deh. Ini menikah, Bay, bukan pacaran. Yakin dan feeling aja. Sesuatu yang udah kita rencanakan kadang itu masih bisa gagal. Tapi sesuatu yang kita yakini udah pasti itu bakalan terjadi. Omongan adalah doa dan aku yakin banget kamu itu adalah wanita yang baik. Kamu kenapa jadi ketawa Put? Ya lucu aja gitu kan. Kita baru pertama kali ketemu, terus kita nggak nyampe seharian buat ngobrol, terus tiba-tiba kamu ngajakin aku menikah. Ya aneh aja menurut aku. Tapi kamu suka juga kan sama aku? Kalau kamu nggak suka, kamu di jalan tadi nggak bakalan meluk sama aku Put. Ya karena aku takut jatuh kan. Kamu mau main kebut-kebutan. Ya kan kamu bisa pegang baju aku, tapi kenapa kamu malah ngerangkul aku? Iya. Iya kan takut jatuh, Bay. Ya udah deh, terserah kamu aja Put. Tapi yang jelas ya Put, aku baru kali ini ngerasa nyaman ngobrol sama perempuan. Dan baru kali ini juga aku ngerasa tentram banget duduk di sebelah seorang perempuan yang baru aku kenal. Dan aku udah yakin banget kayaknya aku udah ketemu sama jodoh aku. Berarti intinya kamu itu udah mulai suka sama aku. Udah dari pertama malah. Makanya aku berhenti. Kamu kok gak ada malunya sih, Bay? Kenapa harus jujur? Karena aku cowok. Kamu aja dari tadi sebenarnya mau ngomong tapi masih malu-malu, ya mending aku yang ngomong langsung. Ya udah deh, nanti aku bakal jawab pas kita ketemu lagi. Gimana? Aku bakalan tungguin kamu di sini. Tapi katanya masih ada orderan. Aku bakalan tinggalin orderan aku demi nunggu wanita yang baik Terus seperti aku. kamu. Ya udah. Kalau gitu aku mau masuk dulu. Kamu yakin mau nungguin aku? Aku masih ada meeting, Bay. Ya, aku yakin banget, Put. Pin, akhirnya laporannya udah selesai. Ya enggak? Coba lihat. Sini. Putri. Iya, Putri kok malah pacaran ya? Ini kesempatan buat kita. Pas Betul. banget ya tadi kita bilang kalau Putri lagi suka pacaran. Nah, tuh. Ya. Udah. Bagus banget nih kalau lagi. Ini kesempatan besar buat kita. Ya udah, ayo kita samperin. Bagus ya. Hah? Malah pacaran di kantor. Hah? Kamu kebangetan ya, Put. Udah telat masih bawa pacar kamu ke sini. Betul. Kalian siapa ya? Gini, Bilang. Bay. Dia itu ya sama kayak aku, karyawan juga di sini. Dan aku mau bilang sama kamu ya, Vi, dia itu ojek karena aku nggak mau dikasih tumpangan sama kalian, jadi aku ojek. Alah, Kamu godain gitu. Win. Kamu hati-hati kalau ngomong ya, Win. Pin, dia tuh cuma alasan Ada doang. ya tukang ojek yang diajak ngobrol kayak gini, aneh banget. Aku yang ngajak ngobrol Putri. Oh, yang gatel tukang ojeknya. Iya, emang kenapa? Ada masalah sama kalian berdua? Ya masalah lah, ini kantor bukan taman. Kan ini bukan kantor kalian. Emang bener, tapi kita karyawannya di sini. Kita wajib untuk menegur siapapun yang pacaran di kantor, tahu nggak? Dan aku nggak pacaran sama Putri. Dia tadi itu minta tolong sama aku. Karena dia itu udah telat mau berangkat. Ah, udah kantor. deh, kamu nggak usah ngasih alasan kayak gitu. Atau jangan-jangan mereka berdua yang kata kamu bawa mobil kantor terus ninggalin kamu di jalan Putri. Oh, kamu nggak terima sama sikap kita yang tadi, terus kamu curhat gitu sama orang yang menurut kamu itu nggak pacaran. Mau minta pertolongan sama dia, gak ngaruh. Put, dia tuh siapa? Cuma tukang ojek. Udah deh, mau kalian bilang kalian nggak pacaran kayak terserah. Kita udah punya bukti kalau kamu tuh emang kerjanya nggak becus, Oh, Put. terus aku harus takut sama kalian berdua. Aku pastikan kalian berdua hari ini juga bakalan keluar dari kantor ini. Kamu selain tukang ojek, kamu juga gak waras ya? Bener banget tuh. Udah deh, Win. Kamu itu kalau punya masalah sama aku, marahnya sama aku aja, nggak perlu sama Bayu. Ya,
kita gak usah marah lagi, karena bentar lagi pasti kamu bakal dipecat, tahu nggak, Bener sama banget. Pak Arif. Mau siap-siap aja, Put. Udah gini aja deh. Kalian lanjutin kerjaan kalian. Aku masih ada Ini nggak urusan. mau nyuruh-nyuruh. Kalian ini kalau dibiarin kok tambah nyolot ya. Padahal Yang aku nggak nyolot itu baik-baik ya kamu sama ya. kalian. Kamu tuh datang ke kantor ini, tetap aja kamu ngobrol sama karyawan di sini. Kita tuh malu sama klien yang datang ke sini. Oh. Tahu nggak? Justru Ngobrol sama aku tukang yang ojek malu kayak ya. gini, Kamu gimana sih, Put? Punya karyawan seperti kalian berdua. Bos, di sini nggak juga kan? Ya, Ngaco banget sih ngomongnya. ya kita lihat aja nanti. Udahlah, kamu gak usah sok-sokan ya. Hah? Mendingan kamu pergi dari sana. David, Windy, Putri, kita ke ruang rapat sekarang. Udah. Pak Arif, Karena udah nggak ada yang kita tunggu lagi. Sekarang kita mulai lagi rapatnya. maksud Pak Arif, ini ojek lagi pacaran sama Putri, Pak. Kita berusaha ngusir dari kantor ini, Pak. Sekarang juga belum datang mobil perusahaan Pak. Ini masih belum bisa mulai. Ini kalian pendengarannya gimana? Saya udah bilang kan, kalau misalkan semua orang yang bakal hadir di rapat udah datang semua. Emang direktur udah di ruangan, Pak? Ya Pak Bayu, ini dia udah ada di sini. Aku dari tadi diem ya. Bukan karena aku takut sama kalian. Karena aku udah bilang sama kalian. Aku nggak mau mempekerjakan mereka berdua. Rif. Sebenarnya ini ada Yang pertama ya, mereka berdua udah ninggalin Putri di jalan. Padahal mereka berdua bawa mobil kantor sesuai dengan apa yang kamu bilang. Sampai Putri telat. Dan akhirnya aku dikira tukang ojek sama Putri. Aku yang bantuin Putri buat datang ke sini. Dan yang kedua, dia berusaha buat mengintimidasi Putri di sini. Kalau mau bersaing secara sehat, bukan dengan cara seperti ini. berarti ucapan kalian dari tadi itu mau fitnah Putri. Oh, Pak, kita bisa jelasin semuanya, Pak. Aku nggak butuh penjelasan kamu. Kamu mau jelasin A sampai Z ke Arif, itu percuma. Semua keputusan ada di aku. Yang punya perusahaan ini adalah aku. Pak. Kita minta maaf, Pak, Pak. atas kelakuan kita, Pak. Semua orang bisa minta maaf. Setelah kamu buat kesalahan, kamu minta maaf. Dan setelah itu, kamu bakalan ngulangin lagi. Apa, kasih Kita janji, kesempatan. Pak. Kita Jangan dipikir. Aku kasih kesempatan kalian 1 bulan. Ya. Tapi kalian harus menjadi OB dan cleaning service di sini. Aku mau lihat perubahan kalian. Dan aku mau di sini Putri yang jadi pimpinannya, Rif. Sekarang kamu urus anak buah kamu ini. Mereka udah kurang ajar banget sama aku. ya udah kalian ke ruangan saya sekarang. Urusan saya sama kalian belum selesai. Ingat ya, OB dan cleaning service. Aku mau mereka berdua melayani Putri di sini. Masih Udah. berdua apa lagi? Ayo ke ruangan saya. Baik, apa nggak salah aku jadi pimpinan di kantor ini? Aku baru kerja di sini, Bay. Bentar deh. Kenapa dari tadi kamu nggak jujur kalau kamu itu atasan aku? Kan aku udah berusaha buat jujur, tapi kamu masih tetap ngira aku tukang ojek. Tapi kamu bilang awalnya kamu itu tukang gorengan, Bay, bukan direktur di Ya, perusahaan ini. Itu kan aku cuma bercandaan, Put. Mana ada tukang gorengan naik motor, terus keliling cuma bawa gorengan 1 kresek. Iya juga ya. Kamu gimana sih? Karena aku udah bilang sama kamu, kamu bakalan jadi pimpinan di perusahaan ini. Karena kamu kan jadi istri aku. Jadi otomatis perusahaan ini kan juga jadi perusahaan kamu dong. Ya mereka berdua biar jadi OB selama 1 bulan dan aku pengen lihat perubahan mereka. Emang Jadi- itu masih berlaku? Dia sangat berlaku, Put. Aku nggak pernah mengucapkan sesuatu yang sangat serius di depan perempuan. Tapi kali ini aku lebih dari serius. Aku mau kamu jadi istri aku. Dan aku mau juga kamu hari ini buat ikut aku dan kamu tinggalin kantor. Ada meeting, Bay? Kan aku pimpinan di perusahaan ini. Oh iya. Jadi meetingnya udah nggak jadi. Sekarang kamu meeting bareng sama aku dan juga keluarga aku. Aku itu udah yakin banget sama kamu, Put. Dan Arif juga cerita banyak tentang kamu. Ya udah, kalau aku emang ditakdirkan untuk jadi istri kamu, ya aku mau. Ya, gimana ya, Put? Apa masih ada Kita- pertimbangan? Kamu mau jadi istri aku bukan karena kamu tahu aku direktur pemilik perusahaan ini kan, Put? Oh, kalau kamu mikirnya gitu sih, aku nggak mau jadi istri kamu.
Ya kalau aku mikir kayak gitu dari tadi, ngapain aku masih di sini dan tetap buat ngobrol dan membahas masalah pernikahan sama kamu. Iya Pak Direktur. Kamu bisa aja, Put. Kamu jangan kayak gitu. Kan aku jadi malu sama kamu, Put. Soalnya Kamu ternyata malu sama aku. Perasaan dari tadi nggak ada malu-malunya. ya karena kamu ngiranya aku tukang ojek. Kayaknya lebih baik aku jadi tukang ojek aja selamanya biar aku bisa selalu nganterin kamu. Ya karena abis ini kamu jadi tukang ojek aku. Tapi itu khusus untuk aku ya, nggak berlaku untuk orang lain. Ya udah deh kalau kayak gitu, berarti kamu sama aku sekarang udah resmi buat pacaran dan kita bakalan nikah. Iya. Ya udah kalau kayak gitu naik mobil aja yuk. Berarti aku sekarang nggak kerja nih. Gak usah kerja, ini kan juga jadi kantor kamu. Udah ayo.